Dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7.000 triliun. Siapapun pemimpin yang akan terpilih pada tahun 2024, maka mereka akan mewarisi beban hutang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional pada masa-masa yang akan datang. Tidak hanya hutangnya yang tambah besar, tetapi bunganya makin lama paling mahal. Bunganya itu paling mahal se-kawasan Asia Pasifik. Memang membantu dengan banyak hutang, rupiah stabil. Tapi ini berbahaya sekali. Negara lain nerbitin surat hutang, bunganya cuma 5%. Ya, Vietnam dan lain-lain, kita terbitin bunga 8% ke atas. Rasio utang Indonesia tahun 2022 Juli ini sudah menurun sangat tajam. Hanya dalam 6 bulan sekarang di 37,9%. Tadi yang disampaikan oleh Ketua MPR masih di angka 40,73, yaitu posisi akhir 2021. Ini artinya APBN kita yang sudah bekerja keras selama 2 tahun sekarang menuju pada soft landing yang kredibel tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi. Karena pemulihan ekonominya momentumnya masih sangat tinggi. Dia juga tahu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Dan kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, yang mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Tahun ini, semester 1, Indonesia sudah 7,1% di atas GDP tahun 2019. Dan kita adalah the best 3 di atas ini sesudah Cina dan India di dalam melewati level GDP dibandingkan negara-negara lain. Bahkan ada negara yang belum pulih sama sekali, seperti yang negara Italia ke bawah ini. Hal ini relatif sangat baik dibandingkan negara lain. Coba kita lihat dari pemulihan ekonomi Indonesia. Tahun lalu 2021 Indonesia sudah melewati level pre-Covid dari sisi GDP-nya, yaitu 1,6% di atas GDP 2019. Itu hanya sedikit kalau kita lihat, hanya negara yang di atas, Indonesia di atas itu yang sudah mencapai pre-Covid level, yang lain masih sangat besar. Tahun ini semester 1 Indonesia sudah 7,1% di atas GDP tahun 2019. Dan kita adalah the best 3 di atas ini sesudah Cina dan India di dalam melewati level GDP dibandingkan negara-negara lain. Bahkan ada negara yang belum pulih sama sekali, seperti yang negara Italia ke bawah ini. Bayangkan bahwa Italia ke bawah ini mereka sudah mengeluarkan dari sisi inflasi juga Indonesia 4,9, jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara G20 dan ASEAN. Nah, pemulihan ekonomi yang sangat kuat, bahkan tahun 2022 Indonesia sudah 7,1% di atas GDP tahun 2019, itu salah satunya adalah karena fiscal policy yang melakukan counter cyclical memang menyebabkan defisit. Tapi defisit yang dilakukan di Indonesia itu relatively measured. Kita lihat akumulasi defisit dari sejak mulai terjadinya COVID sampai dengan 2021 kita menambah 10,7%. Banyak negara yang counter cyclical fiskalnya itu menyebabkan pertambahan utang mereka dan defisitnya naik double digit di level 16 bahkan di atas 20%. Coba kita lihat tadi India, dia tambahan defisitnya 23%. Makanya tadi India termasuk yang GDP-nya sudah di atas. Artinya dia membayar jauh lebih besar untuk bisa mendapatkan pemulihan ekonomi yang tadi terlihat memang sangat kuat. Amerika Serikat menambah defisit hingga 24,7%. Poinnya adalah Indonesia menggunakan fiscal tool secara
appropriate dan hati-hati. Cukup untuk bisa menjaga ekonomi kita tidak terperosok dan bahkan mendorong pemulihan tanpa menyebabkan ekses dari defisit dan utang. Dan ini adalah posisi yang baik karena kemudian pada saat terjadi sekarang capital outflow dan volatilitas di pasar keuangan, posisi Indonesia sudah dalam posisi relatif memiliki reputasi fiskal yang kuat. Dan ini terlihat, exchange rate kita koreksi hanya 2,9%. Artinya capital flow-nya masih relatively measured dan yield kita hanya mengalami kenaikan year to date di 0,8 percentage point. Bandingkan yang lain yang kenaikannya bahkan mendekati 2%. Rusia barangkali is a different case. Kemudian stok kita indeks mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Inilah yang kita sebutkan bahwa pada saat kita menangani pandemi kita tidak kehilangan orientasi dan tetap menjaga keseluruhan keseimbangan dari sisi apa yang disebut policy mix atau campuran atau bauran kebijakan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita menggunakan fiscal tools yang tepat, monetary policy pada level yang tepat tanpa menimbulkan reputation risk dan kredibilitas dalam menengah panjang. Nah, yang menarik sekarang kita lihat tadi Ketua MPR menyampaikan rasio utang Indonesia. Rasio utang Indonesia tahun 2022 Juli ini sudah menurun sangat tajam. Hanya dalam 6 bulan sekarang di 37,9%. Tadi yang disampaikan oleh Ketua MPR masih di angka 40,73 yaitu posisi akhir 2021. Ini artinya APBN kita yang sudah bekerja keras selama 2 tahun sekarang menuju pada soft landing yang kredibel tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi. Karena pemulihan ekonominya momentumnya masih sangat tinggi. Dan ini terafirmasi dengan rating agency di mana kita lihat di seluruh dunia hanya 30 negara yang menghadapi atau mendapatkan upgrade dari sisi ratingnya, termasuk Indonesia di dalam 30. Padahal 161 negara di downgrade ratingnya karena kondisi fiskalnya memburuk dan belum pulih dan bahkan outlook-nya juga negatif. Inilah yang menggambarkan bahwa kita menggunakan fiscal tool secara hati-hati dan tepat sehingga kita tetap bisa memulihkan ekonomi namun tidak mengorbankan kesehatan APBN.